Program rasionalisasi atau PHK secara sepihak oleh perusahaan. Nah, sebetulnya yang kami tuntut adalah yang pertama, hak-hak yang harusnya sudah kami tabung sejak kami bekerja di PT Asuransi Jiwasraya dengan masa kerja sampai dengan ada yang 23 tahun, ada 20 tahun, 15 tahun, tetapi ini tidak diakui oleh manajemen. Manajemen hanya menginginkan bahwa manfaat itu adalah ketika di PHK adalah harus mengundurkan diri. Jadi manfaat pengunduran diri yang akan diberikan oleh manajemen, khususnya direksi. Dan kami meminta bahwa kami sebetulnya tidak ingin di PHK. Kami hanya minta kami tetap bisa bekerja untuk kelangsungan keluarga kami. Sehingga kalau kami harus di PHK, maka harus ada kompensasi kepada kelangsungan kami setelah kami di PHK. Di mana kalau kami melihat keuangan perusahaan masih bisa memenuhi, tetapi ketika tadi semua aset itu harus dialihkan kepada Ajiland sebagaimana rencana dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham dan juga direksi, maka ini menimbulkan ketidakadilan. Kami dipaksa untuk merelakan hak-hak kami yang sudah kami tabung untuk diserahkan kepada negara, karena kami harus mengundurkan diri, sehingga ketika manfaat pengunduran diri itu kami banyak kehilangan hak kami. Sehingga sebetulnya kami tidak keberatan Jiwasraya mau ditutup, silakan. Kalau mau diteruskan juga silakan, karena itu tadi pada prinsipnya bahwa kami untuk ada kelangsungan pekerjaan bagi teman-teman yang bersedia untuk migrasi kepada Ajiland, tetapi saat ini sudah tertutup pintunya. Dan bagi yang tidak ingin migrasi, kami ingin kalau memang Jiwasraya akan tutup, kami adalah penghuni terakhir atau kami yang akan mengunci. Tapi sampai saat ini pun ketika kami bertanya apakah betul pada 2023 Jiwasraya akan ditutup, manajemen tidak bisa menjawabnya. Jawabannya hanya mereka melaksanakan arahan dari Kementerian BUMN berdasarkan Rakortas CQ adalah dari Presiden Republik Indonesia. Jadi sangat disayangkan kalau direksi yang digaji sangat tinggi oleh negara hanya bisa sebagai pelaksana, tidak bisa melakukan manajemen pengelolaan khususnya dalam keuangan Jiwasraya, di mana apakah harus seluruh aset itu dipindahkan kepada perusahaan baru Ajiland, sementara masih ada karyawan, masih ada kewajiban tadi disampaikan oleh Bang David selaku Ketua Umum bahwa masih ada kewajiban direksi selaku pendiri di dana pensiun, yang mana itu tidak dilakukan indikasinya sejak 2018, dimana cukup signifikan, yaitu hampir 300 sampai 400 miliar. Sehingga di sini juga bergantung nasib pensiunan PT Asuransi Jiwasraya yang jumlahnya hampir 2.800 yang terancam tidak lagi menerima manfaat pensiun ketika nanti kewajiban ini tidak dibayarkan oleh pendiri atau direksi kepada dana pensiun. Sehingga kalau misalnya satu pensiun masih menanggung mungkin 2 atau 3, berarti kalau 2.800 hampir mungkin 9.000 orang akan tidak memperoleh pendapatan atau dimiskinkan. Sehingga kami minta adalah sebelum aset-aset yang ada di PT Asuransi Jiwasraya ini dialihkan, seharusnya itu bisa membayar seluruh kewajiban khususnya kepada karyawan. Kalau memang mau di PHK atau diberhentikan, ya kami juga ingin adanya penggantian hak sesuai dengan yang sudah kami tabung sejak kami bekerja di PT Asuransi Jiwasraya. Tidak
kami hanya dibayar, hanya mungkin 50%-nya saja kami harus menyerahkan, menghibahkan, untuk kami relakan diserahkan kepada negara. Sementara itu dari kami tambahan, mungkin kalau mau dilanjutkan oleh Bang Yodiva, silakan. Kita dari setiap pekerja, fakta-faktanya ini adalah pelanggaran hukum, ya, perbuatan melawan hukum. Jadi kenapa? Karena aset ini tiba-tiba dialihkan antar PT to PT tanpa mempedulikan posisi nasabah pihak ketiga. Mereka nggak tahu nih, yang 1.500.000 nasabah ini nggak tahu nih kalau ini dialihkan ini. Kalau bertahan di mana ngerti begini. Langsung kan dikasih tahu secara gamblang pengalihan saham atau pengalihan aset. Ini diam-diam aset beralih, betul kan Bang? Aset beralih kan? Ada buktinya ya Bang? Sepanjang faktanya demikian, ini adalah perbuatan melawan hukum. Jadi nanti kita akan kejar nih Bang, ya Bang. Oke. Memang benar ada kejanggalan yang sifatnya pelanggaran hukum yang terjadi, patut diduga terjadi dilakukan oleh manajemen Jiwasraya, dalam hal ini para direksi. Nah, kejanggalan ini langkah pertama adalah kami sebagai kuasa hukum akan meminta yang namanya penjelasan secara fair dan transparan tentang apa yang terjadi di perusahaan BUMN Jiwasraya ini. Apakah ini karena kesalahan masa lalu, kesalahan karyawan, ataukah ada permainan terdahulu? Kemudian bagaimana, pertanyaan keduanya, bagaimana mekanisme menjalankan perusahaan bila ini terjadi? Apakah kemudian serta-merta mengalihkan perusahaan dan asetnya kepada perusahaan lain yang baru, yang sekedar akte doang, kemudian dianggap amin, atau bagaimana? Ini juga ada persoalan hukum juga yang akan kami jabarkan juga, nanti kami akan kejar kepada pihak manajemen. Yang ketiga tentunya kalau sudah ketemu kejanggalan yang kemudian makin kelihatan, tentunya kita akan melakukan langkah hukum selanjutnya. Kita akan melakukan langkah baik pidana maupun perdata. Karena ini ada kaitannya dengan pihak ketiga yaitu nasabah dan pihak kita sebagai pembayar pajak. Karena biar bagaimana ini BUMN, Badan Usaha Milik Negara, di mananya uangnya uang negara. Uang negara itu kan adalah uang kita juga, masyarakat Indonesia, kan begitu kan? Kita juga dirugikan. Jadi kita akan kejar ini, pidananya bagaimana, perdatannya bagaimana. Nah, tujuan akhirnya supaya kemudian Jiwasraya ini akan menjadi perusahaan yang legenda lagi dan tetap eksis, tetap ada. Kalau masih minus ya tentu dipasok oleh negara dong, ya kan? Jangan sampai udah 100 tahun di perusahaan dimatikan diganti perusahaan baru yang baru seumur sebulan 2 bulan di akte notaris doang, kan begitu. Ini apa nih kan? Itulah kejanggalan tadi. Nah, targetnya adalah seperti teman-teman di Serikat Pekerja, ini tetap harus menjadi PT Jiwasraya yang melindungi masyarakat Indonesia, persoalan asuransi masyarakat Indonesia. Ini harapannya. Jadi itu nanti kita kejar, tapi tentunya ada langkah-langkah hukum. Nanti kita minta bantuan teman-teman media untuk terus kemudian mengapresiasi dan meramaikan cerita ini supaya nanti ini didengar. Siapa tahu ini permainan singkat dari oknum negara, pemerintah yang menjabat sekarang. Kan siapa tahu mereka punya ide sedikit-sedikit aja terus langsung spot-spot aja, kemudian singkat-singkat aja terus tahun 2024 sudah ganti orang ini kan, ya sudah. Tapi kan ini kasihan ini, legendanya hilang, masyarakat dirugikan, karyawan dirugikan, dan kita juga sebagai pesaing